Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Wahyu Listianto dari kelas IT 0301 dengan NIM 12022000076. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu dengan membahas electronic government. Materi-materi tersebut mencakup yang pertama adalah mampu mengetahui tentang pengertian, pengembangan, dan kegunaan electronic government. Yang kedua, mampu memahami dan penerapan electronic government. Yang ketiga, mampu memahami permasalahan yang ada dan relevan dengan electronic government. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, keuntungan, dan kerugian e-government. E-government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah, atau pemerintah transformasi. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem, manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dari pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenan dengan pemerintah atau kepemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Ada 3 model penyampaian e-government, antara lain yang pertama, government to citizen atau government to customer. Government to customer adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Contohnya, government to customer, pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi, layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa, dan penanggulangan bencana. Yang kedua, ada government to business. Government to business adalah transaksi-transaksi elektronik di mana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.
eh, mengarah kepada masyarakat produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi satu efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi government to business maupun business to government adalah sistem e-procurement. Beberapa contoh dari government to business antara lain pajak perseroan, peluang bisnis, pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah, pelelangan, dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merek dagang, dan lain-lain. Yang ketiga, ada government to government. Government to government adalah memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antara departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Adapun contoh dari government to government antara lain konsultasi secara online, blogging untuk kalangan legislatif, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu. Selanjutnya saya akan membahas keuntungan e-government bagi rakyat atau masyarakat. Untuk yang pertama, ada pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Keuntungan yang kedua yaitu peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan atau transparansi, maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak. Yang ketiga, ada pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencakupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah, jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang pas untuk anaknya. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video conference. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, e-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Selain tampilan dan paduan warna yang menarik, informasi yang disajikan sangatlah lengkap dan up to date. Yang kedelapan, terdapatnya informasi
transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air. Yang kesembilan, website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial, dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya. Yang ke-10, semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat. Untuk kerugian e-government bagi rakyat, ada beberapa yang ingin saya sebutkan. Yang pertama diantaranya adalah semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan buka peluang terjadinya cybercrime yang dapat merusak sistem TIK pada e-government. Misalnya sebagai contoh yaitu kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan pemilu oleh seorang cracker. Yang kedua, kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin atau pemerintah dengan masyarakat, karena e-government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan. Yang ketiga, ada kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias optik publik. Yang keempat, pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur, dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi dalam sistem pemerintahan. Yang kelima, belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan e-government. Inisiatif merupakan upaya instansi secara berdiri sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antara situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian. Untuk selanjutnya adalah manfaat e-government. Untuk manfaatnya adalah layanan masyarakat, pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah, tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintah. Terus ada pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencakupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan. Yang ketiga, ada pelaksanaan pemerintah lebih efisien. Adanya e-government diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien.
karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus berada dalam lokasi fisik yang sama. Untuk konsep pengembangan e-government, saya akan menyebutkan 3 untuk konsep pengembangan e-government. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi dari setiap lembaga. Yang kedua, jenis informasi sumber daya. Dan yang ketiga adalah jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga. Untuk pemahaman atau memahami e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Untuk strategi penerapan e-government sendiri, yaitu proses perubahan dari model konvensional menjadi e-government tentu memiliki tantangan tersendiri. Dan saya akan menyebutkan 6 strategi pemerintah dalam penyusunan e-government. Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya, serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan SDM dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan e-government, sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah. Yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. Yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur, yaitu melalui tahapan persiapan, pemantapan, dan pemanfaatan. Mungkin segitu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.